Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Arya Firdaus ID. Oke guys, dalam video kali ini kita masih ngebahas kembali yang namanya dismonetisasi massal ya teman-teman. Nah, dismonetisasi massal ini tentunya sangat berperan ya, berperan bagi para konten kreator teman-teman, terutama di YouTube. Itu sangat meresahkan ya, bukan meresahkan sih, sebetulnya ini memang peraturan dari sana ya, bukan dari kita ya. Memang siapa sih yang pengen dismonetisasi, siapa nggak ada kan ya kan. Ketika kita udah capek-capek bangun channel, terus juga ada perjuangan panjang, terus juga banyak halang rintang yang menghadapi, dan akhirnya ketika sudah monetisasi kita channel kita kena dismon gitu guys. Nah, itu adalah hal yang sangat apa ya, istilahnya sangat membuat down banget ya teman-teman. Nah, bagaimana kita apa istilahnya menanggapi hal seperti ini teman-teman? Sebetulnya ada positifnya juga guys ya, ada positif ada negatifnya juga. Positifnya kita bahas yang negatif dulu deh ya, karena kalau mendengar masalah dismonetisasi ini kayaknya agak-agak gimana gitu ya, agak menegangkan bagaimana lah istilahnya. Karena siapa orangnya ketika channel udah monetisasi dan sudah menghasilkan, kemudian tiba-tiba kena dismon, otomatis berhenti semua kan penghasilan di YouTube-nya. Apalagi sekarang adanya dismonetisasi massal guys, yang punya akun banyak ini bisa diberantas semua gitu guys ya. Jadi ada poin positifnya sebetulnya. Apa yang diarahkan diberikan oleh YouTube itu ada poin positifnya teman-teman, karena dari persyaratan juga pedoman komunitas itu tentu mereka udah ancang-ancang juga buat para konten kreator, karena makin kesini itu kayak makin brutal juga dari beberapa segi kontennya, dari beberapa segi akun-akunnya gitu guys. Bahkan bisa melebihi batas juga, mungkin dari satu orang bisa banyak akun juga teman-teman ya. Meskipun dulu memang satu orang banyak akun itu nggak masalah, tapi sekarang udah banyak loh teman-teman. Satu orang bisa ratusan akun ya, ada juga. Mungkin dia kelola, ada yang untuk di apa ya namanya, udah untuk dikelola juga ada, banyak akun. Ada juga yang ternak akun untuk dijual juga, kadang ada juga gitu teman-teman. Bahkan memang saya sering temu ya, banyak yang istilahnya jual beli akun juga ya, dengan masalah. Saya pernah coba ya teman-teman, saya pernah coba ngecek gitu ya, iseng-iseng cari channel YouTube yang udah monet, dan ternyata kebetulan nemu salah satu akun yang udah monet gitu teman-teman, dan itu linknya memang lumayan bagus juga, banyak pembelinya juga teman-teman ya. Itu saya cari di Facebook kalau nggak salah ya, tapi teman-teman jangan coba-coba cari-cari di Facebook ya, karena banyak sekali di sana banyak penipuan-penipuan juga teman-teman. Ketika kita udah niat beli channel yang udah monet, dan akhirnya kita ada yang kena tipu juga gitu ya. Saya juga pernah dulu, tapi saya nggak sempat bayar dia. Saya telusuri dulu, dan ternyata memang iya, orang tersebut memang niat untuk menipu, untuk membuat menjual channel, tapi ternyata channelnya nggak ada gitu, seperti itu. Tapi kita harus hati-hati ya teman-teman. Nah, ini adalah pengalaman saya ketika saya cari di Facebook, ada salah satu jual akun, dan ternyata dia memang amanah juga akunnya. Tapi setelah saya cek di dalam akun tersebut, kita nanti ya bahas dismonetisasi massal ini, poin yang kenapa YouTube terapkan hal seperti ini. Nanti ini mungkin ini berkaitan juga ya. Jadi ini dari pengalaman saya cari channel, kemudian saya nemu channelnya, terus saya beli juga. Memang saya beli ya teman-teman, waktu itu lumayan murah ya. Saya nggak tahu ya, channel ini fresh ya, channel ini fresh. Dia udah berisi berapa video ya, kurang lebih 9 video ya teman-teman ya. Dia 9 video itu kurang lebih nggak nyampe 1 bulan ya teman-teman. Jadi kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu channel itu memang udah monet. Kenapa bisa monet? Dan saya cek gitu, ternyata dia tembak jam tayang juga, dia gempur jam tayangnya. Akhirnya dari satu videonya sih ngasal aja, kayak semacam videonya apa namanya, kayak video hutan gitu, entah itu video di jalan gitu ya. Terus dia kasih durasi panjang, satu video 1 jam, dan videonya itu aja. Sebenarnya nggak ada faedahnya juga videonya gitu teman-teman. Jadi videonya kayak nggak ada manfaatnya juga, cuman visual doang. Dan ternyata di sana juga nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada spesial audionya gitu. Jadi cuman kayak backsound doang, backsound library dari YouTube. Kemudian isi visualnya itu nggak ada ngomong, nggak ada apa, cuman ada suara-suara memang kayak suara alam aja, suara kendaraan, suara angin, suara dan lain-lain gitu. Dan ternyata kenapa channel seperti ini bisa monet, dan hasil saya telusuri ternyata video tersebut itu digunakan untuk kejar jam tayang gitu, dan akhirnya channel tersebut monet, akhirnya dijual. Kan kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi banyak beresiko juga teman-teman kalau kita mendapatkan channel seperti itu. Kenapa? Karena
penonton ataupun jam tayang yang kita dapatkan itu nggak organik, karena kita dibuatkan, istilahnya kita banyak akun, kita tembak nontonin video itu, terus jam tayang nambah, akhirnya kita monetisasi. Setelah monet, memang untuk cari ide yang lain, misalkan kita masukin ke dalam situ ya, channel itu memang agak susah gitu. Kenapa? Karena penonton-penonton yang tadi itu memang penonton yang udah ada, penonton kita sendiri, istilahnya penonton yang punya ternak channel tersebut gitu. Kalau misalkan kita pengen dapat penonton baru, tentu adaptasi ulang, sama halnya dong kita buat channel baru gitu kan. Nah, otomatis hal seperti itu guys, itu kurang apa ya, istilahnya kayak memang ya, kalau untuk nggak ada salahnya juga orang jual channel monetisasi dijual segini gitu kan, dan ternyata memang channelnya memang udah monet gitu. Emang dia nggak salah juga, orang cari channel monet, dia kasih channel monet ya kan. Cuman kadang orang belinya juga karena nggak mikir istilahnya ini channel nanti kedepannya gimana gitu, ini berkembang nggak gitu kan. Itu balik lagi tentunya semua ya guys ya, semua dari hal-hal yang kita perjuangkan, kita berawal dari nol, merakit, merangkak dan lain-lainnya, itu akan terasa lebih sedap lagi. Kenapa? Karena kita akan dapat penonton asli ya, penonton yang asli yang suka sama kita juga, sama video kita juga. Terus juga dapat subscriber yang benar-benar orang gitu, orang-orang murni yang bisa masuk ke channel kita gitu. Oke. Mungkin dari persyaratan pedoman komunitas YouTube dan dengan adanya dismonetisasi massal itu, mungkin adanya hal-hal seperti itu juga guys. Karena makin banyak nih channel YouTube, udah makin banyak guys ya. Nggak di Indonesia aja udah berapa persen ya istilahnya konten kreator, baik dari anak-anak, dari orang-orang pemula, istilahnya orang nggak ngerti apa-apa udah punya YouTube juga gitu kan. Nah, makanya sistem dari YouTube itu sekarang makin ketat juga gitu. Nah, itulah yang mungkin yang menurut saya itu akan adanya dengan adanya dismonetisasi massal ini, mungkin ada kaitannya ke sana juga. Nah, oke. Jadi permasalahannya kalian bisa lihat di sini guys, kita lihat aja ya. Ini salah satu channel YouTube saya juga. Tapi ini saya udah bongkar ya. Video-videonya saya udah keluarin dari channel ini, makanya jam tayangnya juga udah hilang ya. Tinggal 500 jam ini. Nah, ini kenapa? Ini dismon ya guys ya. Ini channel tadinya monet ya guys. Nuh, kalian bisa lihat dapatkan penghasilan di YouTube, dan ternyata ini ditangguhkan karena channel terkait. Nah, dismonetisasi massal itu dia ada kaitannya seperti ini. Ditangguhkan karena channel terkait ya. Channel Anda terkait dengan channel yang lain. Ya, ini karena saya dari satu HP ya, satu handphone ya, satu device ataupun satu komputer itu bisa ada channel 10 gitu guys. Jadi ketika ada salah satu channel yang bermasalah, channel yang melanggar gitu, akhirnya yang lain di dalam satu device tersebut kena juga. Misalkan kalian punya channel nih, satu HP ada 10 channel gitu teman-teman. Misalkan salah satu channel YouTube kalian itu kena masalah, kena pelanggaran atau bagaimana lah, istilahnya melanggar pedoman komunitas YouTube, akhirnya yang berdampak channel tersebut bisa dismonetisasi, ditolak monetisasinya ya. Anggaplah channel itu udah monetisasi dan akhirnya ditolak monetisasinya karena tadi pelanggarannya, dan akhirnya sisa dari channel-channel yang ada di HP kalian ataupun device kalian, berarti tersisa 9 channel dong. Itu kena semua guys, baik dari sudah dimonetisasi bahkan sampai yang belum monetisasi pun itu kena juga. Nah, itu mungkin dibilang kejam ya, tapi memang seperti itu sekarang sistemnya guys ya. Makanya kita harus hati-hati lagi. Kenapa harus hati-hati? Yang buat channel re-upload, yang buat channel clippers ya istilahnya, dan lain-lainnya, kita memang harus hati-hati dari cara editing dan lain-lainnya. Nah, untuk antisipasinya bagaimana? Nanti saya akan kasih tahu caranya itu. Nah, jadi solusinya bagaimana? Jadi solusinya gini guys. Misalkan kalian punya satu HP itu berisi 10 channel teman-teman. Nah, itu saran saya, dari 10 channel tersebut kalian bedain aja. Bedain apanya bang? Bedain verifikasinya ya. Verifikasi dari nomor HP, dari email pemulihan, dari ID itu kayak semacam kalau misalkan kita bangun channel YouTube ya, misalkan channel baru banget gitu kan, otomatis itu akan ada verifikasi. Yang pertama verifikasi nomor ya kan, kemudian verifikasi ID kayak verifikasi wajah, kayak verifikasi KTP gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus bedain aja. Jadi kalau kalian punya 10 channel di satu HP, itu harus bedain. Kalau kalian masih bertahan dengan identitas ataupun nomor verifikasi yang sama, siap-siap aja ketika ada salah satu channel YouTube kalian kena masalah, otomatis akan kena semua juga ya. Jangankan channel yang udah monet, channel yang belum monet pun itu akan kena yang namanya seperti ini, channel terkait. Ini salah satu channel YouTube saya yang ditangguhkan karena channel terkait ya guys ya.
Nah, channel Anda terkait dengan channel lain yang ditangguhkan oleh program partner YouTube. Jadi ini permasalahannya dia bukan channel ininya guys yang bermasalah, bukan. Jadi saya ada satu channel di 10 HP ini ada satu channel yang dia kena dismount ya, kena dismount. Dismount karena konten reupload ya, konten reupload. Jadi dia kena dismount. Akhirnya channel ini pun kena karena channel ini ada di dalam HP yang ada channel yang kena dismount tadi ya. Jadi 10 channel itu ada salah satu channel yang bermasalah, otomatis dia kena juga gitu guys ya. Nah, apakah channel ini bisa disembuhkan? Apakah channel yang lain pun yang kena dismonetisasi massal itu, yang udah monet terus kena dismount gara-gara channel terkait hal seperti ini, apakah bisa disembuhkan? Sebetulnya bisa guys. Kita lihat lagi keterangan di sini ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ini daftar kembali ya. Nih, ini selesaikan penangguhan di channel terkait. Jika channel asli Anda yang terkait diterima kembali ke YPP, jadi istilahnya jika channel yang bermasalah itu ya kena bisa diterima lagi, dimonetisasi lagi gitu kan. Channel ini dan channel yang lain yang Anda kelola akan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan lagi, asalkan channel yang memenuhi persyaratan, teman-teman. Jadi asalkan channel itu ya, channel yang bermasalah itu kena diterima lagi monetisasinya, channel ini pun ini akan bisa monetisasi lagi. Makanya solusinya ketika ada salah satu masalah hal seperti ini, kita sembuhin yang channel yang masalahnya dulu. Misalkan 10 channel ya, kita ada 10 channelnya. Misalkan channel yang ke-8 deh. Channel yang ke-8 itu yang bermasalah gitu guys ya. Otomatis channel yang 1 sampai 7 dan 9 10 tersebut itu kan kena semua tuh, dismonetisasi semua tuh. Jadi yang kita fokuskan, kita perbaiki channel yang bermasalah yang pertama ya, yang kena dismount pertama tadi, berarti yang channel yang ke-8 itu. Kita perbaiki dulu guys. Kita perbaiki, kita obati dulu, kita monetin dulu gitu guys. Ketika udah monet, yang lain dia akan ikut monet lagi gitu guys. Makanya jangan khawatir ya. Ketika channel ini udah sembuh, itu akan monet lagi. Masalahnya tadi kita cari dulu nih channel yang kena dismount yang pertama tadi, yang bermasalah tadi. Kalau channel ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah guys. Ini channel yang aman ya, karena ini original semua. Dan sekarang saya sedang sembuhin channel yang itu ya, yang kena masalah pertama itu. Nanti karena misalkan channel yang bermasalah tersebut udah sembuh, udah dimonet lagi, otomatis channel ini pun dia akan monet lagi dan itu kembali lagi guys. Makanya antisipasinya, kita sebagai content creator ketika banyak akun di satu HP ataupun satu device, saran saya bedain semua verifikasi, dari verifikasi nomor, email pemulihan, bahkan sampai AdSense pun ya, itu harus dibedain kalau bisa ya. Kalau misalkan nggak ada Bang AdSense kan istilahnya satu orang satu gitu. Iya betul. Jadi misalkan 10 akun nih ya, kalian dari satu HP 10 akun ya, kalian harus punya 3 akun AdSense juga ya. Misalkan 3 channel di AdSense yang pertama, misalkan channel yang ke-4, 5, 6 itu AdSense yang kedua, kemudian sisanya AdSense yang ketiga. Jadi itu akan lebih aman guys. Ketika ada salah satu masalah di channel itu, paling yang kena gitu ya, paling yang kena cuma 3 gitu guys. Tapi kita jangan sampai ke sana gitu guys ya. Makanya antisipasinya kita perbaiki tadi, verifikasi nomor, email pemulihan, dan juga identitas ya, verifikasi video juga ya, seperti itu. Pokoknya dismonetisasi massal ini memang bener ada guys, makanya kita harus hati-hati. Sebetulnya dari kemarin-kemarin ya banyak para suhu atau tutorial yang lain itu menginformasikan dengan adanya dismonetisasi massal itu memang ada gitu guys. Cuman karena saya belum merasakan, karena saya belum terjadi di channel saya, makanya saya ini aja gitu, istilahnya bodoh amat aja gitu. Dan ternyata akhirnya terjadi di channel saya sendiri. Makanya sekarang saya langsung explore ke teman-teman semuanya, jangan sampai channel YouTube kalian terkena masalah hal seperti ini gitu. Makanya kita harus tetap semangat, operasikan channel YouTube kita, kelola dengan cara baik dan benar teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ataupun buat teman-teman ya, Bang, gue pengen lebih banyak tahu nih, pengen lebih tahu dalam lagi gitu tentang YouTube. Kalian bisa ikut belajar juga sama kita, ataupun les privat juga sama kita teman-teman. Nanti supaya kita bisa bimbing, kita bisa ajarin cara kalian kelola channel YouTube, ataupun dari nol ya, dari nol sampai monetisasi. Kalau sudah monetisasi, kalau kalian masih butuh ilmu saya, nanti saya akan ajarkan juga. Kalian juga bisa konsultasi, bebas konsultasi ya, itu kapan aja ya. Untuk registrasi belajarnya cukup 100.000 aja guys, dan itu cukup sekali bayar aja ya, nggak ada bayar bulanan, nggak ada. Jadi
Kalau kalian pengen belajar sama saya atau sama kita di sini, kalian cukup registrasi 100.000, cukup sekali bayar dan itu sampai monetisasi. Bang, channel dari nol bagaimana belajarnya? Nggak apa-apa, semua banyak kok murid saya juga yang dari nol subscribe, dari nol banget, dari buat email sampai ke monetisasi. Bahkan sampai sudah monetisasi pun kalau kalian masih butuh ilmu saya, nanti saya akan ajarkan juga ya. Hitung-hitung 100.000 itu buat beli kopi sambil ngajarin kalian semuanya. Bang, ini subscribernya masih segini tapi kau udah buka kelas. Bukan buka kelas, kita buka les privat guys ya. Dan kan subscribernya masih segini, abang juga masih baru-baru. Channelnya yang baru, akun saya udah lama ada di channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Dan di sana ada banyak juga murid-murid saya juga yang lain, dari konten musik full album, dari konten musik sholawat, maupun dari channel-channel mainan dan lain-lainnya. Itu banyak juga yang belajar sama kita. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar juga boleh, silahkan registrasinya cukup 100.000 aja. Bisa langsung WA aja studio kita di 0821200244-nya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.